teman-teman, selamat siang. Itu tadi adalah Videotron pesanan dari salah satu vendor yang ada di Rembang ataupun Jawa Tengah sana ya teman-teman ya. Jadi video tersebut adalah video P2.5 indoor dengan ukuran 192 kali 960 mm dengan material frame besi hulu, dan untuk modul Videotron menggunakan P2.5 indoor 7680 Hz ya teman-teman ya. Oke, bagaimana cara saya membuatnya? Silahkan simak video ini sampai lengkap biar teman-teman tahu bagaimana cara perakitannya dan pembuatannya. Terima kasih, cus video. Untuk persiapan framenya teman-teman bisa menggunakan besi hulu 40x20 untuk frame tengah untuk gigitan magnet modulnya, dan untuk framenya teman-teman bisa untuk versi slimnya menggunakan 40x60 mm ya, besi galvanis, besi hitam bisa juga gitu ya teman-teman ya, atau bisa teman-teman menggunakan aluminium ya, frame aluminium. Jadi ada kelebihannya juga, frame aluminium itu lebih presisi teman-teman ya, dan di knock bagian sikunya itu ada cornernya plastik, jadi bisa teman-teman setel ke samping, ke atas gitu bisa. Tapi kalau untuk besi teman-teman harus memikirkan space untuk sisa tempat dudukannya si modul itu harus ada spell antara 4 mili sampai 3 mili sampai 4 mili ya, untuk setelan ke kiri ke kanannya gitu teman-teman ya, atau ke bawah ke atasnya. Jadi jangan bikin frame itu sesuai dengan dimensi modul, jadi harus ada untuk space untuk nyetel modulnya ke atas ke bawah gitu ya teman-teman ya, biar bisa presisi gitu teman-teman ya. Oke, jadi untuk aluminium sendiri dia kompatibelnya di ukuran pendek-pendek ya. Kalau ukuran panjang dia kekuatannya kurang ya. Dan untuk besi sendiri teman-teman hindari pengelasan terlalu pengelasan gitu teman-teman ya, karena sifatnya besi itu memuai, jika kena panas dia memuai. Las-lasannya itu membuat framenya teman-teman itu melengkung karena tarikan panasnya dari las-lasan itu teman-teman ya. Oke, seperti itu ya. Jadi yang untuk gigitannya si magnetik itu rangka tengahnya teman-teman menggunakan hulu 40x20. Kalau teman-teman tidak menggunakan hulu misalnya aluminium, dia nggak akan nempel magnetnya ya teman-teman ya, karena modulnya itu nanti ada magnetnya ini yang saya bikin ini teman-teman ya. Tidak menutup kemungkinan teman-teman menggunakan versi skrup ya. Jadi di modul Videotron itu ada lubangnya skrup sama magnet, terserah teman-teman mau pakai skrup atau magnet, itu suka-suka teman-teman ya. Kalau saya biasanya pakai magnet karena saya desain Videotron ini front maintain ya, maintainnya dari depan gitu teman-teman ya. Oke, nah ini tampak framenya sudah saya cat teman-teman ya. Langkah berikutnya teman-teman tunggu kering, dan setelah itu teman-teman bisa mulai dengan merakit Videotron dan memasang pada bagian power supply teman-teman ya. Kalau pengen versi slim teman-teman bisa memasang power supply-nya di samping frame tengah vertikal ini teman-teman ya. Jadi biar ketebalannya tidak tambah, maksudnya gini, ketebalan power supply contoh 3 cm, kemudian ketebalan frame yang tengah ini 2 cm, jadi 5 cm ketemunya ya kalau di belakang framenya. Tapi kalau teman-teman pasangnya seperti ini di samping seperti ini, dia nanti tetap ketemu ketebalannya cuma 3 cm, yaitu ketebalan si power supply sendiri teman-teman ya. Nah ini tips yang lebih praktis dan lebih aman, teman-teman bisa setting dulu sebelum teman-teman pasang ke rangka. Jadi teman-teman setting dulu firmware dan filenya biar nyala, baru pasang ke rangka teman-teman ya. Jadi enggak lagi ribet nyari-nyari settingan modul nomor berapa dan sebagainya ya teman-teman ya. Jadi ini tadi malam saya setting dulu, baru paginya saya pasang di rangka gitu modulnya. Jadi lebih enak, lebih aman, dan lebih cepat gitu teman-teman ya. Jadi nggak kebanyakan itu lagi ya.
Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi setelah teman-teman setting receiving cardnya dan modul-modulnya itu nyala, kita lanjut ke pemasangan kabel dan modul pada frame ini teman-teman ya. Di bagian media playernya sendiri saya menggunakan Taurus TB20 teman-teman ya, sesuai request dan spesifikasi yang diinginkan oleh user ataupun klien saya. Beliau itu minta bisa colok HDMI input buat streaming dari TV gitu teman-teman ya, ataupun nonton bola ataupun apalah, yang jelas streaming dari sumber input HDMI gitu teman-teman ya. Yang kedua, bisa untuk looping konten ketika teman-teman cabut atau media playernya dicabut sumber inputnya HDMI, dia langsung auto play ke konten yang sudah disusun dari player tersebut ya teman-teman ya. Untuk fitur dari TB20 sendiri, dia juga masih ada fitur-fitur menarik lainnya seperti kontrol jarak jauh menggunakan Vinox. Jadi teman-teman bisa mengkontrol ataupun mengisi konten teman-teman dari jarak jauh. Misalnya teman-teman berada di tempat A dan si TB20 nya ini berada di tempat B. Jadi hanya dengan menggunakan sumber jaringan internet, teman-teman bisa mengontrol ataupun mengisi konten dari jarak jauh. Pada bagian outputnya dari TB20 ini mempunyai output untuk Videotron, yaitu satu port teman-teman ya, dimana satu port itu untuk total resolusi maksimal 650.000 pixel teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau pakai TB20 ini, tolong dipertimbangkan juga pada bagian pixel yang ingin teman-teman gunakan ya. Seperti contoh, saya menggunakan 2 kali 1 meter teman-teman ya, dimana 2 kali 1 meter ini total resolusinya tidak sampai 650.000 pixel. Jadi untuk menggunakan satu port dari output TB20 ini masih cukup gitu teman-teman ya. Jadi untuk menghitung pixelnya sendiri, kebutuhan pixel teman-teman, tinggal teman-teman hitung saja wide pixel dikali dengan height pixelnya ya teman-teman ya. Jadi wide dikali dengan height pixel sama dengan total output pixel yang teman-teman gunakan. Nanti kalau teman-teman menggunakan widescreen lebih banyak pixel, teman-teman bisa membagi total perhitungan teman-teman dengan menggunakan 650.000 pixel tadi, itu adalah ketemu jumlah total portnya gitu teman-teman ya. Jadi pertimbangkan dulu media playernya teman-teman dengan menghitung total pixelnya dulu ya. Jadi nggak semua kompatibel dengan media player TB20 ini ya. Nah ini sudah jadi teman-teman ya. Untuk pengaturan konten maupun kontrol sistemnya, teman-teman bisa menggunakan Nova LCD ataupun menggunakan Vplex Express untuk men-setting gambar ataupun mengupload kontennya teman-teman ya. Jadi kenapa harus menggunakan dua aplikasi tersebut? Karena kontrol sistem yang saya pakai ini adalah menggunakan Nova Star teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan kontrol sistem lain, receiving card lain, pasti kontrol sistemnya juga lain gitu teman-teman ya. Dan itu
keputusannya jadi ada di teman-teman sendiri, mau pakai kontrol sistem apa, tergantung request, tergantung spesifikasi yang diinginkan dari klien gitu teman-teman ya. Oke, ini sudah jadi, tinggal kita kirim ke klien ataupun user ya teman-teman ya. Semoga teman-teman bisa membuat video drone seperti ini ya, dimulai dari ukuran kecil, dimulai belajar nyeting gitu ya, dan bisa selanjutnya bisa membuat ukuran yang lebih besar lagi ya. Terima kasih sudah menonton. Ada salah kata, salah ucap, saya mohon maaf, dan komen-komen teman-teman sangat saya butuhkan di video ini untuk memperbaiki konten saya dan kualitas dari produksi saya teman-teman. Terima kasih, selamat siang teknisi orang modal, sampai jumpa di video berikutnya.